Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi rahimakumullah. Ahlan wa sahlan bikum fi darsil akhlaq. Kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, bulan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan yang dianjurkan untuk banyak membaca istighfar, bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membaca doa munajat Sya'baniyah. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang sholat. Kita sekarang masuk pada pembahasan akhlak. Buku yang kita pelajari sekarang ini adalah Revolusi Akhlak Membangun Diri Menuju Sukses. Nanti antum kalau sudah kembali ke pondok, nanti antum bisa mendapatkan buku ini, karya daripada Ustaz Ali bin Umar Al-Habsyi. Auladi rahimakumullah, pembahasan kita pada kali ini adalah berkaitan dengan pengertian akhlak dan peran pentingnya bagi kaum muslimin. Apa yang akan kita pelajari pada bab pertama ini? Tujuan pembelajaran ini menjelaskan tentang risalah para nabi. Risalah para nabi itu ditegakkan di atas dua pondasi. Pondasi pertama tauhid, pondasi kedua akhlak yang mulia. Ini pondasi para nabi dalam dakwah, berdiri di atas dua ini. Yang kedua, Islam itu adalah agama tauhid, dan Islam itu adalah agama makarimul akhlak. Yang ketiga, pengertian akhlak dan definisi ilmu akhlak. Akhlak itu apa? Definisi ilmu akhlak itu apa? Yang ketiga, pentingnya akhlak bagi umat manusia. Jadi umat manusia mereka harus berakhlak yang mulia. Karena itu memiliki kepentingan sangat penting sekali. Dan yang keempat, kelima, mengenal macam-macam potensi diri. Dan yang terakhir, pentingnya menyeimbangkan potensi diri. Sekarang pembahasan kita berkaitan dengan apa? Akhlak dan risalah para nabi. Tauhid dan akhlak adalah dua hal terpenting dalam risalah para nabi. Dan keduanya terrefleksi dengan nyata dalam agama Islam. Islam telah merancang komposisi yang serasi dan menyajikan formulasi seimbang, baik itu bagi individu maupun bagi masyarakat, baik dalam hak maupun kewajiban, juga pada tataran akhlak. Jadi komposisi itu sudah dirancang oleh Islam, yang mana formulasinya itu seimbang, yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan individu, yang berkaitan dengan masyarakat, yang berkaitan dengan hak, yang berkaitan dengan kewajiban, yang berkaitan dengan tataran akhlak. Maka lahirlah akhlak individu dan akhlak sosial. Akhlak individu adalah yang berkaitan dengan pribadi kita sendiri. Akhlak sosial adalah yang berkaitan dengan masyarakat.
bagaimana kita bermuamalah dengan masyarakat. Di situ diatur oleh Islam bagaimana kita seharusnya sebagai seorang individu, sebagai manusia jujur dan lain sebagainya. Para nabi dan rasul bersepakat menegakkan risalah dan dakwah mereka di atas dua pondasi yang kokoh. Jadi ketika para nabi dan para rasul mereka menegakkan risalah, mereka berdakwah, mengajak umat manusia, maka mereka berdiri di dua pondasi yang kokoh. Yang pertama, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Kedua, mengajak umat manusia untuk menyandang akhlak mulia. Ini semua nabi. Ketika mereka berdakwah, dakwah mereka berdiri di antara atau di atas dua pondasi yang kokoh tersebut. Semua nabi. Peran keduanya dalam Islam bagaimana? Tauhidullah, mengesahkan Allah, itu artinya apa? Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kemusyrikan dan menyembah sesembahan-sesembahan palsu menuju tauhid dan mengesahkan Tuhan yang dengannya manusia hidup serasi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, bagaimana mengajak umatnya yang mana mereka berada dalam kegelapan kemusyrikan, yang mana mereka menyembah kepada berhala-berhala, yang mana berhala-berhala ini adalah sesembahan-sesembahan palsu, yang kadang berhala ini mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri. Mereka, para nabi ini mengangkat mereka, mengeluarkan mereka menuju kepada cahaya tauhid untuk mengesahkan Allah. Ketika mereka keluar dari kegelapan kemusyrikan, mereka akan menjadi manusia yang hidup dengan serasi. Lalu tauhid itu, akhlak itu apa? Akhlak adalah jaminan sejati bagi perjalanan spiritual manusia, menapak tilas jalan lurus fitrah dan menjaga nilai-nilai mulianya. Nah, jadi tauhid itu berarti bertugas mengeluarkan umat manusia dari kegelapan tersebut. Jadi ketika kita menegaskan bahwa Islam adalah agama fitrah, maksud fitrah itu apa? Maksudnya Islam adalah agama tauhid dan akhlak mulia. Tauhid mengesahkan Allah dan berbudi luhur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya mengajak umat manusia dengan gangguan-gangguan yang ada, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengedepankan akhlak yang mulia. Pamannya Abu Lahab dan istrinya yang selalu mengganggu Nabi, tapi Nabi dengan kesabarannya menghadapi mereka. Kaum musyrikin yang mengganggu Nabi, Nabi pun menghadapinya dengan sabar. Sehingga dengan kesabaran Nabi, dengan akhlak mulia Nabi, walaupun mereka tidak suka dengan agama Nabi, tetapi mereka masih mengakui bahwasanya di antara masyarakat jahiliyah pada waktu itu yang ada di Mekah, di Jaziratul Arabiyah, mereka masih mempercayai Nabi yang paling amanat. Walaupun mereka memusuhi Nabi, mereka menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi. Karena Islam adalah agama fitrah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia
Tujuannya Nabi diutus kepada masyarakat jahiliyah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita kalau buka sejarah masyarakat jahiliyah, mereka adalah masyarakat yang betul-betul pada titik nol dalam kebejatan moralnya. Yang kuat, yang berkuasa, yang menang. Peperangan demi peperangan mereka lakukan. Penindasan demi penindasan mereka lakukan. Bagaimana mereka memperlakukan wanita-wanita pada saat itu. Tapi Islam datang. Islam memperbaiki perilaku tersebut. Pertama, mereka diajak untuk tauhidullah, mengisahkan Allah. Kedua, dengan setelah adanya tauhidullah, maka kemudian mereka menjadi sempurna akhlaknya. Diajak untuk memperbaiki diri. Dengan masuknya mereka ke dalam Islam, otomatis mereka akan melakukan satu perilaku yang baik kalau mereka mengikuti ajaran-ajaran daripada Islam tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu adalah akhlak yang mulia. Islam itu adalah akhlak yang mulia. Artinya ketika Anda mengaku sebagai seorang Muslim, maka perilaku Anda harus baik. Anda harus berakhlak yang mulia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi mereka melakukan satu perbuatan-perbuatan yang keji, jahat? Itu bukan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. ISIS contohnya, bagaimana mereka memiliki hukum sendiri. Orang yang pakai pakaian, sudah pakai kerudung, rambutnya masih tampak sedikit, kakinya tampak sedikit, dihukumi di tengah jalan, ditembak kepalanya. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Itu hasil pemikiran mereka sendiri. Islam itu adalah akhlak yang mulia. Sayyid Ali ketika Asy-Syahid Qasim Sulaiman Abu Muhandis dibunuh oleh Amerika, maka Sayyid Ali 2 jam sebelum melakukan pembalasan menyerang pangkalan militer Amerika Ainul Asad yang ada di Irak. Sayyid Ali memberitahukan 2 jam lagi kami akan menyerang. Sampai sejauh itu. Karena apa? Islam adalah akhlak yang mulia. Itu ajaran Islam. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyempurnakan makarimul akhlak, baik dengan sabda-sabda beliau maupun dalam praktek nyata kehidupan beliau, maka Allah SWT mensifati beliau dengan firman-Nya, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. La'ala, wa innaka la'ala, ini ada beberapa taukid. Sungguh benar-benar kamu berada di atas budi pekerti yang agung, wahai Muhammad. Karena Nabi telah menyempurnakan makarimul akhlak, baik dengan ucapan-ucapannya maupun dalam praktek nyata kehidupan beliau. Perilaku Nabi itu adalah akhlak. Sehingga definisi hadis itu adalah ucapan, perilaku Nabi, dan ikrarnya Nabi. Nah,
Tentang ayat di atas, Al-Allamah Al-Majlisi mengomentari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan agung karena seluruh budi pekerti mulia telah terangkum dalam diri beliau. Dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terangkum budi pekerti yang mulia. Seluruh perilaku Nabi adalah budi pekerti yang mulia. Nabi tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun dalam perilakunya, dalam ucapannya, tidak pernah. Karena Nabi adalah apa? Insanun kamil, manusia yang sempurna. Nah, jadi jelas bahwa akhlak yang agung itu apa? Adalah makarimul akhlak dalam tataran tingkat praktek. Jadi makarimul akhlak itu adalah merupakan satu praktek yang diamalkan, bukan teori. Seseorang dikatakan berakhlak ketika kita bisa melihat bagaimana perilaku dia. Dan tauhid adalah apa? Tataran akidah, keyakinan. Andai tauhid itu tampil dalam tataran praktek, niscaya ia adalah akhlak itu sendiri. Dan demikian juga andai akhlak itu terbang ke langit, niscaya ia adalah tauhid itu sendiri. Jadi korelasi hubungan antara keduanya tak terpisahkan antara tauhid dan akhlak yang mulia. Ketika Anda mengakui Allah SWT sebagai Tuhan Anda, maka Anda harus berakhlak yang mulia. Kehidupan Anda, perilaku Anda, ucapan Anda harus merupakan makarimul akhlak. Nah, jadi bagaimana akhlak dan tauhid atau tauhid dan akhlak memiliki hubungan yang tidak bisa terpisahkan? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kehidupan sehari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wajib bagi umat Islam mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi manusia yang sempurna, manusia yang berakhlakul karimah. Di samping dia adalah muwahhidullah, mengesahkan Allah, dia juga berakhlak yang mulia. Auladi rahimakumullah, ini sebagai mukaddimah dari pelajaran dalam kitab Revolusi Akhlak Membangun Diri Menuju Sukses, yang insya Allah nanti kita akan lanjut lagi pada pembahasan berikutnya dengan pembahasan yang lain, yaitu berkaitan dengan pentingnya akhlak bagi santri. Dan di situ kita akan masuk kepada pengertian akhlak. Akhlak itu apa? Jadi akhlak itu sendiri apa sih sebenarnya? Ketika kita mempelajari akhlak, kita harus tahu mafhum daripada akhlak itu apa. Setelah kita mengetahui mafhum daripada akhlak, baru kita mempelajari pembahasan yang lainnya. Auladi rahimakumullah, ini mungkin yang bisa Ustaz bahas pada pertemuan kali ini. InsyaAllah apa yang Ustaz bahas ini bisa bermanfaat untuk Ustaz sendiri dan untuk antum semua. Dan marilah kita menjadi manusia-manusia yang berbudi luhur, berakhlakul karimah. Karena dengan akhlakul karimah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia di hadapan Allah, di hadapan Rasul dan Ahlul Baitnya, di hadapan manusia yang lainnya,
dan kita bisa berguna dan bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Hadza minni wa ilal liqa fid darsil ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.